Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realita, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya, Gesmi Sitanggang. Ya, sahabat Eljon TV, banyak orang menganggap traveling hanyalah hobi atau sekedar cara melepas penat. Padahal di balik setiap perjalanan ada profesi yang bekerja, merancang pengalaman liburan menjadi nyaman, aman, dan berkesan. Mulai dari menyusun itinerary, memilih destinasi terbaik, hingga memberikan solusi sesuai kebutuhan pelanggan. Dan semua itu adalah peran seorang travel consultant. Profesi ini mungkin belum banyak dikenal, tetapi justru memiliki peluang yang sangat besar seiring berkembangnya industri pariwisata. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat Krista Travel School atau Krista Travel Consultant Course atau Krista TCC, yang merupakan sebuah ruang belajar dan komunitas yang dirancang untuk teach and trip untuk mencetak travel consultant yang kompeten di industri pariwisata. Dan sudah hadir bersama kita yaitu founder sekaligus owner Krista Travel School, Ibu Tia Hading Mulyana. Halo, selamat datang Ibu Tia, apa kabar? Selamat datang, thank you Gesmi. Ya, senang sekali Ibu Tia berbincang-bincang bersama Ibu pada hari ini. Dan langsung saja karena ini topiknya sangat menarik Ibu. Ya. Pertama-tama saya mau tanya nih, apa sih sebenarnya profesi travel consultant dan apa perannya dalam pariwisata? Terima kasih Gesmi, it's so pleasure for me to be here. Dalam POV kali ini berbagi kisah tentang profesi yang namanya travel consultant. Nah, Gesmi pernah jalan-jalan nggak? Pernah ya? Pernah, suka sekali saya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan Gesmi ngaturnya bagaimana? Ngatur sendiri atau ada yang ngaturin? Untuk saat ini saya atur sendiri Bu. Ngatur Mandiri sendiri ya? Mandiri. Nah, Gesmi tahu nggak? Padahal kalau seandainya Gesmi mau jalan-jalan, itu ada satu orang yang ready untuk bantuin Gesmi bikin rancangan perjalanannya. Nah, itu profesinya namanya travel consultant. Jadi travel consultant itu adalah mereka yang bertugas untuk membantu para traveler untuk mempersiapkan mereka punya perjalanan. Traveling, perjalanan apapun. Jadi traveling itu bisa bentuknya adalah business travel, ya kan? Bisa studi tour, bisa leisure. Leisure itu berwisata, berpariwisata. Nah, jadi orang yang membuat rancangan tour tersebut atau rancangan perjalanan tersebut disebut sebagai travel consultant. Kenapa dia bisa dibilang sebagai travel consultant? Nah, sebagai seorang consultant, dia itu memiliki pengetahuan tersendiri, expertise tersendiri mengenai tempat atau enggak lokasi ataupun elemen yang diperlukan untuk disiapkan para si traveler tadi. Contoh misalkan untuk jalan-jalan, moda yang pertama adalah transportasi. Yes. Untuk traveling itu harus perlu yang namanya transportasi. Transportasi darat, udara gitu ya, laut. Harus tahu jadwalnya. Betul. Beli tiketnya di mana. Terus rutenya ada enggak, kalau misalkan mau ke Bandung tapi naik pesawat bisa enggak, gitu kayak gitu. Nah, jadi si travel consultant ini tugasnya adalah dia memiliki satu pengetahuan dan pengalaman untuk membuat rancangan tersebut. Gitu. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah si traveler tadi yang mau jalan-jalan tadi
tidak perlu lagi pusing untuk memindahkan dirinya dari tempat di mana dia berada ke tempat tujuan. Jadi dia udah tinggal enak, nyaman, ikutin aja gitu. Kira-kira seperti itu untuk membantu para traveler mempersiapkan perjalanannya menjadi lebih tenang. Baik, berarti dengan adanya travel consultant ini kita tidak lagi pusing nih. Nanti kita sampai di sana mau seperti apa, caranya bagaimana, dan nanti kita stay di sana mau kemana aja. Nah, ini travel consultant Betul. bisa membantu di sana ya, Bu. Bisa banget. Bisa. Nah, ini yang menariknya, travel consultant ini sering disalahartikan antara travel consultant dengan travel agent. Nah, ini boleh dijelaskan lagi, Bu, apa sih sebenarnya perbedaan antara si travel consultant ini dengan travel agent? Secara traditionally atau enggak conventionally, profesi ini punya payung namanya travel agent. Perusahaan yang bernama travel agent. Ya. Nah, atau travel agency itu sama saja. Tetapi travel agency atau travel agent ini sifatnya lebih luas dan lebih general karena dia tidak hanya mengurus bilangnya satu poin elemen saja. Yes. Tapi travel agent ini dia mengurus ada penjualan hotel, ada penjualan travel insurance, ada mengurus penjualan tiket kereta, tiket pesawat, dan seterusnya. Nah, in the past ini adalah satu perusahaan. Okay. Tapi semakin ke sini banyak sekali orang-orang yang tidak punya perusahaan, tapi mereka bisa memberikan informasi atau enggak konsultasi mengenai perjalanan. Kalau mau ke Eropa misalkan, di sananya nanti akan Seperti kemana, ya. seperti apa, ekspektasinya apa. Banyak sekali orang-orang yang sudah pernah ke tempat tersebut, mereka memberikan informasi, mereka memberikan konsultasi kepada temannya atau kepada siapapun yang bertanya sama mereka karena tahu mereka udah pernah ke sana. Dan itu berubah menjadi sebuah profesi. Menjadi sebuah profesi karena bisa menghasilkan income, Yes. gitu. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, apa perbedaannya travel agent dengan travel consultant? Pada dasarnya ini adalah setali tiga uang. Artinya sama-sama berada dalam pekerjaan yang sama, hanya penyebutannya saja berbeda. Yang satu adalah lebih mengacu kepada sebuah perusahaan travel agent, yang satu lebih mengacu kepada individunya yang bekerja di dalam travel agent tersebut, atau bisa juga individu yang bekerja secara independen yang berhubungan dengan traveling. Kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap nggak ya? Ya, berarti dalam artian kalau travel consultant ini orangnya yang bekerja di tempat itu di instansi tersebut ya Ibu. Betul. Tapi kalau untuk travel agent sendiri ini masuk ke dalam perusahaannya, penyebutan perusahaannya, karena perusahaan itu kan besar, tidak hanya dia fokus untuk membuat itinerary tapi dalam penjualan ada selling juga di sana. Nah, Betul. itu yang disebut travel agent. Exactly. Nah, jadi kira-kira seperti itu sahabat Eljon. Nanti mungkin di luaran kan saat ini masih suka bingung ya Bu ya. Oh, kamu sebagai travel consultant atau travel agent? Yes. Orang selalu tanya, kalau travel consultant jual tiket tidak, jual ini tidak. Nah, Betul itu. banget, Nah, ini betul sering banget. masih karena sangat itu ya Bu ya. Beririsannya tipis, ya. tipis sekali. Oke, sekali. menarik sekali nih Bu ya. Lalu selanjutnya Bu, mengapa sih Bu profesi travel consultant ini justru memang semakin dibutuhkan di era digital ketika orang itu bisa memesan tiket hotel sendiri secara online? Karena ini balik lagi orang bilang, "Lah, ini kita bisa pesan kok dari aplikasi ini, kenapa kita harus hubungin mereka?" Nah, Pertanyaan bagus. Saat ini dunia itu dipenuhi dengan banyak sekali informasi. ya. Setuju. Contoh misalkan ketika kita udah memplanning mau rencana liburan ke Bali misalkan ya, kita mau ke Bali.
di sosial media kita algoritmanya sudah membaca bahwa kita mau ke Bali. Ya. Be it kita beneran mau ke Bali atau enggak, tapi kan kita sudah klik search tentang Bali. Iya. Mulai muncul feed yang berhubungan dengan Bali secara otomatis. Iya. Lalu sehingga ketika kita melihat itu, kita nge-save nih, save ini. Nah, pas udah harinya mau berangkat, udah tahu planning berapa lamanya, udah dapat cuti dan segala macam, memutuskan 4 hari di Bali, misalkan 4 hari 3 malam di Bali. Tapi yang di save tempat makannya ada lebih dari 15 restoran yang viral misalkan. How can you feed 15 restoran dalam waktu 4 hari di Bali? Apakah emang dalam 4 hari makan setiap kali akan full makan selama di 15 tempat tersebut? Kan enggak? Iya, ya. Nah, sehingga si traveler tadi yang sudah punya rencana untuk pergi ke Bali, dia harus men-trim down dan dia harus mensortir dong yang mana lokasinya dekat dengan hotelnya, jaraknya berapa lama, menghabiskan waktu berapa lama, how to get there, bisa parkir dan sebagainya atau tidak, kayak gitu ya. Nah, ini semua makan waktu. Bayangkan kalau seandainya si traveler tersebut adalah orang yang sangat sibuk, tidak punya waktu untuk jangan kata untuk ngurusin ngecek Google Maps setiap kali gitu ya. Tapi buat hangout di rumah aja ini ya nggak ada waktu gitu. Nah, solusinya bagaimana? Ya the only way you talk to a travel consultant, dan travel consultant itu yang akan bantu untuk susunkan buat kalian dengan lebih ringkas, gitu ya. Jadi nanti bisa ditanya yang mana sih yang lebih di-prefer, gitu ya. Jadi lebih bisa membantu sebagai rekan dari si traveler tersebut untuk berikan konsultasi yang lebih punchy, ibaratnya lebih tepat sesuai dengan kepribadian travelingnya dari traveler tadi. Jadi dengan kata lain, ini dengan travel consultant ini, jadi kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pengen gitu ya Bu. Dari 15 yang tadi contohnya Bu Tia bilang 15 ya nggak mungkin dong dalam 3 hari 15 ini kita bisa jalanin. Memungkinkan, tapi mungkin akan diatur dengan sesingkat dan sepadat mungkin, seefisien mungkin. Jadi mengeliminasi apa yang dirasa tidak diperlukan gitu. Jadi hanya memilih mana yang benar-benar sungguh menjadi I really have to go to this place because it's one of the highlight. The rest can be fit, can be not, I don't care. Jadi sebenarnya sahabat Eljon, kalau bisa disimpulkan, ini untuk travel consultant, dan kalau tadi pertimbangannya, kita bisa booking secara online, ya memang bisa saja. Tapi apakah lebih mudah? Apakah sesuai dengan yang sudah digambarkan sebelumnya? Nanti misalnya rekan-rekan sahabat Eljon pengen ke tempat A, tapi karena tergoda tiba-tiba algoritma ya Bu ya masuk, ini lucu juga. Teman-teman ke sana, taunya malah semuanya nggak dapat. Kira-kira seperti itu. Ya baiklah sahabat Eljon, tadi menarik sekali. Ternyata tentang travel consultant ini bukan hanya sekedar menjual paket wisata, tetapi menjadi seorang profesional yang mampu memberikan solusi dan pengalaman bagi setiap pelanggannya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini. Jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska.
Emang Ivisan solusinya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Inilah Prime Report lengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Ya, sahabat Eljon TV, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses belajar di Krista TCC. Dan langsung saja, apa saja yang dipelajari di Krista TCC ini, saya akan langsung tanya ke Ibu Tia. Ya Bu Tia, apa saja nih materi yang dipelajari oleh peserta di Krista Travel Consultant Course? Boleh dijelaskan Bu, silakan. Oke. Dengan berada di Krista Travel Consultant Course, tujuan utamanya itu tentu kita mau menelurkan lebih banyak lagi manpower, terutama yang berprofesi sebagai travel consultant. Tapi tidak hanya sekedar travel consultant yang melabelkan dirinya travel consultant, tapi kami mau menelurkan profesi travel consultant yang profesional dan berkompeten. Maka dari itu poin-poin pembelajaran kami itu selalu mengacu pada unit kompetensi travel consultant. Yang mana unit pembelajarannya itu, daftar unit kompetensinya itu bisa dilihat di sini. Ini adalah sertifikat kompetensi GESMI. Jadi ini adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP dan ini berlaku 3 tahun. Berlaku 3 tahun. Ini untuk para travel consultant berprofesi. Mereka yang sudah lulus dari sekolah SMK pariwisata atau sekolah tinggi pariwisata, itu mereka secara otomatis mereka menjadi travel consultant bersertifikat. Bersertifikat. Nah, poin pembelajarannya kalau di Krista sendiri kami bagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan basic. Nah, di tingkat basic ini peserta akan kami berikan overview tentang industrinya itu sendiri. Karena kami melihat bahwa di era sekarang, di zaman sekarang ini, siapapun can become a travel consultant. Termasuk mereka yang suka membuat konten.
gitu ya. agree. Para content creator, para travel blogger, travel vlogger, mereka semua can become a travel consultant. Kenapa? Karena ketika mereka membuat reviewer, itu pun mereka kan harus bertraveling dulu ya. Nah, untuk bertraveling mereka kan harus memikirkan logistik perginya bagaimana. Itu either mereka urus sendiri atau mereka berkonsultasi dengan travel agent, itu sudah bisa dipastikan mereka ada traveling, unsur travelingnya di sana. Maka dari itu, siapa yang bisa ikutan si kelas Krista ini, itu bisa anyone without, tanpa latar belakang travel sama sekali. Jadi bahkan mereka yang hobi traveling pun bisa. Tetapi belum tentu mereka mampu menjadi profesional travel consultant, gitu ya. Mereka mungkin hanya perlu ilmunya untuk sekadar memenuhi own satisfaction ya, atau enggak keingintahuan pribadi gitu kan. Itu juga memungkinkan. Nah, lalu maka dari itu di kelas dasarnya Krista, kita akan berikan informasi dulu, pengetahuan tentang what is tourism industry. Terutama elemennya, subbagian yang kecil ini adalah travel, usaha perjalanan wisata. Ya. Nah, dari situ kita juga akan belajar, masih di kelas basic itu kita akan belajar tentang peluang karirnya apa aja yang ada. Jadi kita akan mendalami apa yang basically GSP tanyakan. Jadi ada peluang karirnya kemana nih, begitu ngikutin ini menjadi travel consultant, apa aksesnya kemana aja gitu kan ya. Lalu kita akan belajar sedikit tentang terminologi, bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh lingkup travel. Seperti kayak tadi, travel agent dengan travel consultant. Nanti kamu mungkin akan mendengar lagi yang namanya biro perjalanan wisata atau tour operator. Nanti akan mendengar lagi yang namanya ada destination management and so on and so forth. Ya, itu semua adalah bagian dari pembelajaran yang akan dipelajari di kelas dasar. Lalu yang berikutnya naik tingkat kalau seandainya peserta tersebut tertarik untuk wants to know more about the knowledge, bisa naik tingkat ke kelas advance. Nah, di kelas advance inilah kita akan belajar lebih banyak dari unit kompetensi ini. Gitu ya. Contoh misalkan kayak bagaimana memahami sebuah tour produk. Jadi satu perjalanan, program perjalanan wisata yang utuh, kita akan bahas how to read it, ya. Lalu bagaimana cara membaca kontrak hotel, atau bagaimana cara membaca jadwal perjalanan pesawat, gitu ya. Kode-kode umum, contoh kayak airport CGK itu adalah airport di Jakarta, Bali airportnya kodenya DPS kayak gitu ya. Nah, hal-hal yang basic itu kita akan belajari di kelas advance. Jadi kita nggak belajari hal-hal basic di kelas basic, tapi hal-hal basic sebagai profesi ini kita belajari di kelas advance. Makanya kelas advance itu terdiri dari 2 hari, full day 2 kali 8 jam, gitu ya. Nah, lalu kita akan belajar juga masih di kelas advance itu tentang geografi pariwisata. Jadi geografi itu nggak cuman kita belajari dalam kelas sekolah menengah gitu ya, tapi ini kita di pariwisata ini juga ada belajar tentang geografi pariwisata. Apa itu geografi pariwisata? Saya kasih spoiler dikit. Tahu negara Prancis? Tahu. Apa yang paling terkenal dari Prancis? Negara Prancis. Kalau kamu jalan-jalan ke Prancis harus kemana? Ke Eiffel. Exactly. Eiffel itu masuk dalam geografi pariwisata. Jadi kita akan memetakan geografi dunia. Bisa nanti kita mulai dengan domestik dulu ya. Jadi ada geografi domestik, ada geografi pariwisata internasional. Geografi pariwisata internasional di Paris ada apa aja? Lokasinya di kota mana?
Kalau di Belanda ada apa? Kalau yang domestik nanti kita lihat di Jogja ada apa? Ya kayak gitu. Itu namanya geografi pariwisata. Nah, terus pengetahuan tentang tiketing. Tiketing itu bisa tiketing kereta api, tiketing bus, apalagi sekarang lebih banyak lagi produk-produk mutasi. Kalau aku bilangnya produk mutasi karena dia lahir karena inovasi baru. Contoh, bus yang tadinya hanya bus duduk, mulai menjadi ada bus VIP dengan legress, mulai ada bus dengan sleeper bus gitu ya. Yang tadinya rute pendek atau enggak rute jauh 12 jam hanya duduk aja, sekarang rute bus jauh ada yang sleeper bus kayak gitu. Jadi itu kita pelajari produk-produk tersebut dan how to make the reservation atau ticketing tadi gitu. Yang nggak kalah penting juga kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu ketika kita kalau berbicara travel consultant berarti klien kita adalah traveler ya, orang lagi. Nah, bagaimana kita memikirkan selama travelingnya orang tersebut mereka bisa safe and healthy. Gitu. Safe and healthy. Nah, itu kita harus pikirkan mulai dari misalkan dalam satu hari durasi turnya. Apakah selama 24 jam dalam satu hari mereka berada di satu destinasi, kita akan buat full bergerak terus tanpa istirahat, atau apa yang kita sebaiknya rancangkan, karena kita juga harus memikirkan well-beingnya dari si traveler tersebut. Kita nggak mau traveler tersebut pergi jalan-jalan, pulang capek, udah spending duit, happy-nya cuma sementara doang, pulang lelah, stres. Enggak. Liburan itu harus dinikmati sebagai sebuah liburan. Dan kadang liburan ini sesuatu barang langka karena ambil cutinya susah. Mikirin untuk pergi ke sananya juga nabung berbulan-bulan. We want to make it worthwhile untuk si traveler. Maka itu kita harus bantu hal-hal yang tidak kepikirkan oleh si traveler tadi, yang klien kita tadi, itu harus kita bantu untuk pikirkan gitu. Itu K3, keselamatan kesehatan kerja. Menarik Bu. Ya Bu Tia. Jadi kalau tadi di awal sebelum tadi Bu Tia jelaskan kepada saya cuma berpikir berarti akan dirancangkan perjalanan saja lebih efisien. Nah, saya baru terpikir berarti ini sangat dibutuhkan bagi mereka mungkin umurnya lagi sudah tidak produktif lagi sebenarnya untuk merancang itu semua dan berpengaruh dengan kesehatannya. Nah, nanti si travel consultant ini bisa merancang. Nah, untuk ibu atau bapak yang umur segini sampai segini, sepertinya akan kita buat beberapa kali stop deh, beberapa kali makan deh. Tempat makannya yang mana nih yang sesuai, karena tentunya tempat makan anak muda dengan orang yang tua pasti akan berbeda tentu ya Bu ya. Betul nah banget. Ini yang tadi Bu Tia sampaikan. Berarti nanti mereka udah spending money, udahannya harusnya happy, bukan jadi sakit. Betul. Masa nanti kita menawarkan perjalanan yang naik tangga tinggi banget. Ibu bapaknya udah kita tahu kemampuan untuk naik tangganya susah. Nah, ini justru yang dipikirkan travel consultant. Nah, buat sahabat Eljon ini menarik nih. Jadi kalau buat sahabat-sahabat Eljon yang punya kemampuan yang tadi sempat dibahas sedikit oleh Bu Tia, suka jalan-jalan. Nah, ini potensinya cukup baik ya di sana. Jadi kita bisa perdalam lagi seperti itu ya Bu. Jadi tidak hanya menyukai tempat-tempat yang seru atau wisata yang bagus, justru ini bisa digunakan untuk menjadi sebuah profesi. Menarik sekali. Nah, ya Bu Tia, ini kan tadi kita udah berbicara tentang apa sih yang akan kita pelajari di Krista Travel Consultant Course. Nah, sebenarnya apa yang membedakan Krista TCC dengan tempat pembelajaran pelatihan travel lainnya? Good question. Di Indonesia pelatihan untuk menjadi travel consultant kami meriset masih minim. Saat ini masih terbatas pada lembaga atau institusi formal seperti SMK pariwisata atau sekolah tinggi. Sedangkan untuk yang mode singkat, pembelajaran singkat itu minim sekali.
organisernya ya, maksudnya yang membuat sekolah ini. Sehingga yang membedakan kami adalah dari yang existing sekarang ada, itu sudah ada kursus-kursus untuk profesi yang bergandengan dengan travel consultant. Contoh, menjadi seorang tour leader. Itu satu profesi tersendiri lagi. Beda nih kalau tour leader. Tour leader itu seorang leader yang membawa satu rombongan, dia yang memandu perjalanan tersebut, satu rombongan tersebut untuk menjalankan satu rute perjalanan. Secara utuh mulai dari tempat dia mulai sampai dengan dia kembali lagi. Itu tour leader, leading group. Nah, si travel consultant ini adalah the person before tour leader. Jadi travel consultant ini mereka yang merancangkan segala sesuatunya sehingga menjadi satu tour yang utuh. Dia bantuin bikin reservasinya, dia kumpulkan semua administrasi kelengkapan dokumen dari peserta. Ketika sudah siap harinya berangkat, di handover lah tugasnya kepada si tour leader yang membawa grup ini di jalanan, gitu ya. Nah, jadi pelatihan untuk tour leader itu sudah ada, pelatihan untuk pemandu sudah ada, tetapi untuk menjadi orang yang back office melakukan segala macam pekerjaan ini, mulai dari menjual tour tersebut, lalu menjual dalam artian menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di tour tersebut, menjawab semua ekspektasi dari tamu sehingga kita bisa meleverage expectation dari calon traveler dengan si penyedia tour tadi ya. Itu tugasnya si travel consultant. Nah, yang ini tuh masih minim. Itu yang pertama, jadi membedakan dari sisi profesi dan pembelajarannya kita. Yang kedua yang membedakan kami adalah kami pembelajarannya akan mengacu kepada unit kompetensi, gitu ya. Sehingga apa yang diajarkan kami tidak khusus untuk profesi travel consultant ya. Profesi travel consultant ini kami hanya mengajarkan yang 36 poin dari daftar unit kompetensi. Gitu ya. Ini saya sebutkan beberapa kayak misalkan how to receive and process a reservation, gitu ya, menerima dan memproses sistem reservasinya. Lalu mengumpulkan dan menyajikan informasi, how to deliver this kepada klien kayak gitu. Jadi ini yang kami ajarkan, yang menjadi Krista menjadi berbeda. Oke, sangat menarik Ibu. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak dipelajari oleh kursus travel lainnya yang di Krista sudah ada, dan ini memang untuk tempat belajar menjadi travel consultant ini sahabat Eljon TV masih belum banyak, dan Krista sudah ada dengan sangat lengkap. Nah, ya Bu Tia, Krista TCC itu kan juga dikenal sebagai ruang belajar sekaligus komunitas. Nah, mengapa nih membangun komunitas menjadi bagian penting dalam proses belajar? Kalau kita berbicara tentang komunitas, berarti kita berbicara tentang the power of people, ya, the power of people. Dan tiap-tiap people ini, tiap-tiap person ini pasti memiliki satu jaringannya masing-masing, gitu ya. Sehingga ini menjadikan industri travel, industri pariwisata itu sendiri sebuah lahan yang unlimited source, unlimited customer, ya. Karena tiap dari kita pasti memiliki customer masing-masing yang memiliki kecocokan untuk dikonsultasikan. Nah, komunitas menjadi penting karena satu dengan yang lain pasti pernah mengalami hal yang berbeda. Jadi saya pernah mengalami handle tamu yang lansia dibawa oleh anaknya membawa anaknya lagi, berarti 3 generasi gitu ya. Mau pergi ke Jepang, tapi pengetahuan saya tentang Jepang dan lansia masih minim, karena biasanya customer saya ke Jepang itu yang tipenya semi backpacker, anak muda yang senang traveling, explore sendiri dengan naik kendaraan umum di sana. Sehingga saya harus mencari source yang sudah pernah punya customer lansia atau bahkan tahu mengenai destinasi Jepang yang lansia friendly di sebelah mana. Apa yang perlu saya awarekan
Nah, sehingga saya bisa belajar dari rekan dalam komunitas dan ini saya bisa sampaikan kepada tamu dan memanage ekspektasi kepada tamu. Gitu. Di industri travel kita itu menjual mimpi, gitu ya. Bisa dibilang satu-satunya bisnis yang kita harus bayar full sebelum kita bisa menikmati itu semua. Dari pembayaran sampai dengan moment of truth itu kadang bisa berdurasi 1 tahun. Jadi pembayarannya sekarang, jalan-jalannya tahun depan. Banyak faktor yang tidak terlihat. Maka dari itu kita harus bisa memanage ekspektasi apa yang mereka bisa dapatkan nantinya, gitu ya, supaya tidak terjadi komplain lah. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini berarti dekat kata lain memang dengan adanya komunitas ini kita bisa saling belajar antara travel consultant yang lain dengan yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini bisa lebih explore lagi dengan klien. Jadi kita bisa apa yang ekspektasi klien itu kita bisa wujudkan. Tadi Bu Tia bilang ini kan jual mimpi ya. Bagaimana kita bisa menjual mimpi itu menjadi nyata? Kira-kira seperti itu ya. Betul sekali. Ya baik, menarik sekali. Bu Tia, artinya Krista Transisi ini tidak hanya mengajarkan teori tapi juga mempersiapkan peserta agar siap memasuki industri dan terus berkembang melalui komunitas yang saling mendukung. Ya sahabat Eljon TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali dengan pembahasan menarik yang lainnya, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Aduh jangan dong, ramennya. Hancur. POV, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Eljon TV Hotel yang bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sangat Cipta Rasa, bukan ya? Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Ya baik sahabat Eljon TV, kembali lagi di POV dan sekarang kita akan berbicara tentang masa depan. Nah berbicara tentang masa depan di Bu Tia, bagaimana Bu Tia melihat prospek industri travel dan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun ke depan?
Industri pariwisata itu buat saya sebagai sebuah ibaratnya kayak burung phoenix. Kamu tahu burung phoenix kan? Pernah denger ya? Itu makhluk mitologi yang kalau dia sudah runtuh menjadi ash gitu ya, lalu dia bisa bangkit lagi dalam forma yang berbeda. Industri pariwisata itu menjadi seperti itu. Karena bayangkan saja setiap kali ada krisis, industri pariwisata itu akan menjadi yang pertama terkena dampak. Kita kena krisis berkali-kali. Let's say dari sejak saya tahun 98 lulus masuk kuliah sampai dengan 2001 saya lulus, itu kena dampak udah berkali-kali. 98 aja deh. Kali saya masuk pertama kali di kampus itu pas lagi riot. Riot tahun 98. Itu saya ingat banget, saya mengembalikan formulir. Saat itu saya ditanya sama dosen saya, ngapain kamu masuk sekolah pariwisata? Sekarang orang-orang lagi pada kagak ada uang. Dolar waktu itu dari 2000 langsung melonjak jadi 10.000 rupiah. Saat itu tahun 98. Lalu saya bilang, kan saat ini kan saya lagi belajar. Kita nggak pernah tahu nanti setelah saya lulus 3 tahun lagi akan menjadi seperti apa. Dan terus seperti itu, kita selalu digoncang dengan berbagai macam krisis. Tetapi satu yang pasti, setiap kali habis lewat krisis, industri travel itu selalu melejit lagi dalam forma yang berbeda. Sekarang kita berada di era yang setelah krisis terakhir yaitu COVID. Sekarang kita ditempa dengan war, dengan perang. Berdampak nggak? Berdampak. Travel berkurang nggak? Berkurang. Tapi berhenti nggak? Enggak. Itu ya. Kita sempat stop sewaktu COVID. Tetapi sewaktu COVID itu kita sama-sama belajar dan menemukan inovasi baru. Kita belajar dan kita membuat virtual tour. Di mana virtual tour ini membantu orang-orang untuk tahu tentang destinasi yang mereka selalu pergiin tapi mereka tidak tahu ceritanya. Karena mereka sibuk dengan foto, yang penting ada memori untuk diposting di sosial media. Tapi sewaktu virtual tour kita zoom in dengan destinasi tersebut, kita berikan cerita dan mereka aware, wow luar biasa ya, rupanya travel itu membantu membuka wawasan saya. That's what the virtual traveler saat itu feedback kan. Nah sekarang kalau seandainya kamu bertanya tentang what's the future of travel industry, the future is so bright. Karena industri ini nggak akan pernah mati. It will collapse but it will rise up again. Nah lalu peluang apa yang ada kalau gitu di masa depan? First and foremost, skill ini, knowledge ini menjadi seorang travel consultant, you can use it for yourself. Kamu bisa pakai itu dalam traveling pribadi kamu sendiri. Kamu bisa pakai skill tersebut dan knowledge tersebut dalam pengaturan trip keluarga. Kalau kamu disuruh menjadi IO-nya di keluarga, tahu sendiri ya biasa kan ya. Apalagi dengan multi family yang udah deh gue terima jadi deh, tapi banyak maunya gitu. Kan. Bisa pakai di komunitas sendiri atau bahkan you can make this as your own profesi yang bisa menghasilkan penghasilan gitu ya. Bisa itu sebagai profesi side job atau itu bisa menjadi over the year bisa menjadi profesi utama kalian, bahkan kalian bisa buka travel agent sendiri gitu ya. Jadi itu future-nya tentang travel. So unlimited. Jadi sebenarnya ini tidak hanya fokus untuk menjadi sebuah profesi, tapi sebenarnya bisa menambah ilmu, knowledge ke diri sendiri yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu ya, Bu Tia. Jadi ini potensi yang sangat besar untuk rekan-rekan, khususnya Gen Z yang sangat suka review-review tempat-tempat wisata seru ya, Bu. Nah ini bisa diperdalam lagi dengan ilmu yang ada di travel consultant tersebut. Nah tapi sebenarnya skill apa yang paling penting dibutuhkan oleh generasi muda ini, Bu, jika ingin berkarir di travel consultant? Yang pertama, nalar harus jalan. Nalar jalan artinya harus bisa pakai common sense. Contoh common sense kayak gini, kita ambil sampel yang tadi lansia. Kalau kita udah tahu tamunya adalah lansia, pertama yang kita harus perhatikan adalah hotel tempat dia menginap. Hotel tempat dia menginap, apakah ada wheelchair access? Kalaupun seandainya tidak ada wheelchair access, apakah too many stairs? Gitu ya. Itu yang harus dilihat karena orang tua itu jalan naik tangga agak susah. Belum lagi kalau mereka yang udah operasi
lutut. Ya kan? Yang kedua adalah tempat makan. Jangan provide mereka dengan all you can eat. Wasted money, wasted food gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nalar harus jalan. Lalu yang kedua adalah problem solving skill. Jadi harus punya kreativitas untuk melihat kalau ini nggak bisa apa solusinya. Contoh misalkan tamu hanya punya waktu 2 hari. Tapi 2 hari ini mereka 1 harinya udah harus langsung seminar misalkan. Nah, tour apa yang bisa dilakukan untuk saat itu gitu. Nah, jadi problem solving skill 2 ini yang kira-kira saya rasa harus dipunyai ya. Jadi nggak cuma sekadar ketertarikan, oh I'm hobi traveling gitu ya. It's not enough. Jadi sebenarnya perlu nalar dan juga kemampuan untuk problem solving. Dua ini sangat penting. Dan juga kreativitas untuk bisa mengenali bahwa oke, dia bawa anak-anak. Program tour apa yang menarik ya buat saya rangkum dengan kalau ada anak-anak kayak gitu. Nah, mungkin sahabat-sahabatnya Eljon ini yang udah memiliki hobi traveling udah mulai terpanggil nih Bu. Kayak wah, ini potensi yang baik, ini kesempatan yang baik. Nah, boleh tips dari Bu Tia, gimana sih cara mengubah hobi tersebut menjadi profesi yang menghasilkan? Yang udah pasti satu, never stop learning ya. Jadi harus belajar. You have to learn this new skill. Keterampilan ini saya undang kalian untuk datang dalam kelas Krista. Kita ada kelas dengan Eljon by the way. Nah, jadi pelajarilah ilmu ini yang pasti akan kepakai. Kalaupun kalian tidak pakai ini sebagai profesi, yang udah pasti kalian bisa pakai untuk diri sendiri. Aplikasikan. Apalagi sekarang dunia terbuka sangat luas ya. Jadi semua bisa bikin bookingan sendiri supaya kalian tidak jatuh dalam kesalahan bookingan, memaksa airlines untuk merefund sesuatu yang pada dasarnya sudah disebutkan di awal tidak bisa refund kayak gitu ya. Nah, itu salah satu sampelnya. Lalu bangunlah networking dengan sesama calon profesional atau enggak para pelaku di industri. Kenalanlah dengan mereka-mereka yang sudah berada dalam industri ini gitu ya. Tidak ada salahnya dengan kita memperluas jaringan kita. Karena dengan jaringan kita semakin luas, itu kita mendapatkan unlimited source of solution. I'll say like that. Kira-kira seperti kayak gitu sih. Oke, ini sangat menarik dan ini informasi yang sangat penting tentunya untuk sahabat-sahabat Eljon yang memiliki hobi traveling dan sekarang sudah mulai berpikir untuk mendalami hobi itu untuk menghasilkan. Nah, tapi ini pasti kalau untuk Gen Z yang sekarang yang generasi muda pasti dia pengen explore lagi. Oke Bu, saya akan join ke Krista. Lalu selain itu, selain menjadi travel consultant, saya bisa ngapain lagi Bu? Apa yang saya bisa dapatkan setelah saya join? Kira-kira apa Bu? Skill ini selain menjadi travel consultant profesional, teman-teman Gen Z itu bisa jadi, let's say, misalkan kalau kalian bekerja dalam satu perusahaan, kalian bisa mengemban bagian sebagai either di general affair atau nggak di bagian HRD-nya untuk yang membantu trip gatheringnya kantor atau nggak meeting dari kantor. Kalau seandainya ada tamu-tamu datang ke kantor, kalian yang mengaturkan untuk segala macam travelingnya dan anything relate with traveling. Gitu ya. Apalagi ya kira-kira dari Gen Z ini, you can create a product of your own. Kalian bisa bikin produk tournya kalian sendiri yang kalian mungkin sering dengar dengan kata open trip, sangat familiar ya. Sangat familiar dengan kata open trip. Nah, bisa buat hal-hal similar yang kalian yuk ajak teman-teman mengeksplor satu tempat baru yang mereka belum pernah pergiin, tapi kamu dengan jiwa explorernya kamu bisa udah pergi ke sana gitu ya. Dan teman-teman ini banyak mereka yang mungkin takut untuk mengeksplor pergi sendiri, tapi akan lebih senang kalau ada temannya gitu ya. Use that.
gitu ya. Itu bisa menjadi satu peluang juga gitu. Lalu dengan terbukanya teknologi, banyak sekali jalur-jalur channel penjualan yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Tentunya sebelum masuk ke sana harus belajarin dulu gitu ya, terms and conditions seperti apa dan produk yang seperti apa yang bisa dijual. Intinya you can become the boss of your own dengan mengubah passionmu menjadi profesimu. Gitu. The boss of your own. Nah, ini Gen Z ini sangat suka yang ini. Sepertinya tidak suka 9 to 5 ya Bu ya. Kayaknya wah tidak nih gitu. Nah ini bagus sekali peluangnya. Pasti kan mereka tertarik untuk membuat usahanya sendiri, bisa kemana-mana, jadi bekerja from anywhere gitu ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir Bu, dari Bu Tia sendiri, apa pesan untuk anak muda yang masih ragu nih mau memulai karir di dunia travel karena merasa masih belum memiliki pengalaman? Pesan saya nomor 1, just do it. Gitu dulu ya. Just do it. Okay. Jadi pertama coba dulu, explore dulu gitu ya. Kenali dulu, kan orang bilang nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kalau memang sudah mulai ada terasa tergelitik mau pengen tahu lebih jauh gitu ya, come and see, lalu you explore and then you can ask questions, join in the community, komunitas travel consultant gitu ya. Terus begitu kalau sudah dapat ilmunya, aplikasikan sedikit demi sedikit gitu ya. Lalu cobalah jual. Udah itu aja, just do it. Just do it ya. Kita pelajari terus kita aplikasikan. Karena kalau kita pelajarin aja nggak akan ada hasilnya. Ya Bu Tia. Oke, yang terakhir nih Bu Tia untuk closing statement dari perbincangan kita yang sangat menarik hari ini, sahabat Eljon. Nah ini kenapa sebaiknya sahabat-sahabat Eljon harus bergabung dengan Krista Travel Consultant Course dan manfaatnya yang akan mereka dapatkan nantinya. Krista memiliki jaringan industri yang luas sekali, mulai dari jaringan ikatan alumni, lalu juga dari jaringan bisnis nasional dan internasional. Itu bisa menjadi satu aset tersendiri bagi lulusan Krista yang ingin mengeksplor diri lebih menjadi seorang travel consultant. Itu satu. Lalu yang berikutnya adalah why you should join us, karena we guarantee you kalian akan belajar dari orang-orang yang memang berkompeten, bukan hanya sisi akademiknya saja, tapi juga sisi praktisnya. Jadi kalian belajar dari akademisi dan juga praktisi, sehingga nggak cuma sekedar teori doang yang didapetin, tapi belajar dari real life cases gitu ya. Dan kita tentunya akan belajarnya berdasarkan unit kompetensi di sini. Itu sehingga nanti ketika kalian sudah lulus dari 3 tingkatan tadi, kalian bisa mendapatkan opsi untuk ikut ujian BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi sebagai travel consultant. Nah, jadi ini sudah lebih fokus lagi ya Bu, karena tadi ada unit pembelajarannya dan juga pembelajarannya ini sudah langsung dengan expert. Yang kita tidak hanya katanya, sepertinya, tapi ini sudah dilakukan dan rekan-rekan sudah bisa belajar langsung dari mereka. Luar biasa, sangat menarik topik kita pembahasan hari ini Bu Tia ya, luar biasa sekali rekan-rekan perbincangan kita pada hari ini. Kita belajar bahwa dunia pariwisata menawarkan peluang karir yang sangat luas dan salah satu profesi yang semakin dibutuhkan adalah travel consultant. Dan melalui Krista Travel Consultant Course, siapapun yang memiliki semangat belajar dapat membangun kompetensi, memperluas relasi dan mempersiapkan diri menjadi profesional di industri travel. Karena di era sekarang, hobi traveling
tidak hanya bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju karir yang menjanjikan. Baik, kalau seperti itu terima kasih kepada Ibu Tia Handi Mulyana atas insight yang sangat luar biasa Ibu pada hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan talk show kita pada hari ini. Karena setiap perjalanan yang luar biasa selalu dimulai dengan keberanian untuk belajar dan mengambil langkah pertama. Baiklah, sahabat Eljon TV, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya dan update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljon.media. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Ya, saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.